Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabul jinayati. Al-qatlu ala thalathati adrubin. Amdun mahdud wa khata'un mahdud wa amdun khata'un. Fal amdul mahdud wa an ya'mida ila dharbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqshida qatlahu bidzalika fayajibu al-qadu alaihi fa in afa anhu wajabat diyatun mughallazatun halatan fi malil qatil wal khata'ul mahdu an yarmiya ila syai'in fayusiba rajulan fayaqtulahu fala qada alaihi bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun alal aqilati muajjalatan fi salasi sinina wa amdul khata'i an yaqsida dharbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamuta fala qada alaihi bal tajibu diyatun mughallazatun alal aqilati muajjalatan fi salasi sinina. Kita menerangkan tentang tindak kejahatan atau hukum pidana. Adapun kasus pembunuhan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kesengajaan yang murni, dan kedua adalah kesalahan yang murni, dan yang ketiga adalah kesengajaan yang keliru atau yang salah. Maka kesengajaan yang murni itu adalah ketika seorang pelaku sengaja memukul korban dengan suatu benda yang secara umumnya bisa digunakan untuk membunuh atau mematikan, dan ia sengaja membunuh korban dengan benda tersebut. Dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim dicontohkan bahwa benda yang secara umum bisa digunakan untuk mematikan atau membunuh itu contohnya seperti benda yang tajam atau benda yang tumpul, contohnya balok kayu yang besar, atau dengan sihir, atau mencekik, atau melempar seorang ke sumur, atau menghidangkan makanan yang telah dicampur dengan racun. Maka dalam hal yang demikian ini wajib bagi pelaku untuk menjalankan hukum qisas. Maka jika pihak korban memaafkan pihak pelaku, maka wajib bagi pelaku untuk membayar diyat mughalladzah alias denda yang diberatkan, yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara kontan atau secara tunai. Dan yang kedua adalah kesalahan yang murni, yaitu adalah ketika seorang pelaku melemparkan sesuatu, lalu sesuatu tersebut tidak sengaja mengenai seorang laki-laki, dan seorang laki-laki itu mati karena lemparan sesuatu tersebut. Contohnya adalah ketika ada seorang pemburu melemparkan anak panah kepada hewan buruannya, lalu anak panah itu tidak sengaja mengenai seorang manusia yang lewat, lalu manusia itu mati karena anak panah tersebut. Maka dalam kasus yang demikian ini tidak wajib bagi pelaku untuk menjalankan hukuman qisas, tetapi wajib bagi pelaku untuk menunaikan diyat mukhaffafah alias denda yang ringan yang ditanggung oleh ahli waris asobatnya, yang dibayar secara ditempukan atau diangsur dalam kurun waktu 3 tahun. Dan macam pembunuhan yang ketiga yaitu kesengajaan yang keliru, yaitu adalah ketika seorang pelaku sengaja memukul korban dengan suatu benda yang secara umumnya tidak bisa digunakan untuk membunuh. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan contohnya itu seperti ketika ada seseorang memukul orang lain dengan suatu tongkat yang ringan, lalu orang lain tersebut meninggal karena pukulan tongkat ringan tersebut. Maka dalam kasus yang seperti ini itu tidak wajib bagi pelaku untuk menjalankan hukuman qisas, tetapi wajib baginya untuk membayar diyat mughalladzah yang ditanggung oleh waris asobatnya, yang dibayarkan secara ditempukan atau diangsur dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, kurun waktu 3 tahun ini dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa pembayaran diyat itu dibayarkan di setiap akhir tahun dari ketiganya, yang mana pembayaran diyat itu dibayarkan dengan sepertiga diyat dari diyat yang sempurna. Dan adapun bagi waris asobat yang kaya, maka ia wajib membayar setengah dinar bagi para pemilik emas dalam setiap akhir tahun.
Dan bagi para pemilik perak, maka ia wajib membayarkan 6 dirham, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mutawalli dan selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.